Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Matiati Syarula. Saya dari kelas 12 BKPPS Ulia Allah Ayat 6000. Sebelum saya akan menjelaskan tentang kerjasama ekonomi internasional. Pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Faktor pendorong kerjasama ekonomi internasional. 1. Adanya perbedaan sumber daya alam, iklim, dan sosial budaya. Adanya kebutuhan masyarakat yang tak terbatas. Sedangkan kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang atau jasa terbatas. 3. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. 4. Era globalisasi menuntut adanya kerjasama negara-negara. Tujuan kerjasama ekonomi antar negara. 1. Mendorong produktivitas industri dalam negeri. 2. Membebaskan negara dari keterbelakangan ekonomi. 3. Mendukung ketertiban dan perdamaian dunia. 4. Mempercepat pertumbuhan ekonomi. 5. Memperluas pemasaran. 6. Mencukupi kebutuhan dalam negeri. Manfaat kerjasama ekonomi internasional. 1. Meningkatkan keuangan negara. 2. Meningkatkan daya saing ekonomi. 3. Peningkatan investasi. 4. Menambah devisa. 5. Memperkuat posisi. Manfaat kerjasama ekonomi internasional juga mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu 1. Adanya kestabilan harga, permintaan, dan penawaran. 2. Meningkatkan pendapatan negara utama yaitu devisa. 3. Setiap negara akan selalu berusaha meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan daya saing melalui berbagai upaya seperti pembangunan teknologi agar dapat bersaing dengan produk luar negeri, baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. 4. Meningkatkan efisiensi dan daya saing produk yang dihasilkan oleh negara antar anggota karena meningkatnya skala ekonomi. 5. Meningkatkan kualitas pelayanan dan harga bagi produk yang dihasilkan agar dapat bersaing dengan produk luar negeri. Dampak negatifnya yaitu 1. Terjadinya pasar bebas yang mengancam keberadaan industri dalam negeri. 2. Potensi ekonomi terkonsentrasi di negara maju dapat menyebabkan perekonomian negara berkembang menjadi tertinggal. 3. Perekonomian suatu negara menjadi tidak stabil akibat semakin bebasnya arus investasi swasta. 4. Adanya keterlibatan pihak asing dalam pengambilan kebijakan ekonomi dalam negeri yang dapat mengurangi kemandirian suatu negara. 5. Ketergantungan perekonomian dalam negeri terhadap bantuan atau pinjaman dari luar negeri. 6. Tidak adanya hambatan dalam kerjasama ekonomi dapat mendorong masuknya budaya asing tidak sesuai dengan jati diri bangsa. 7. Nilai mata uang suatu negara seringkali tidak stabil karena mengikuti kerjasama. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional dibagi menjadi 2, berdasarkan jumlah negara dan berdasarkan letak geografis. Berdasarkan jumlah negara ada 2 macam, yaitu kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh 2 negara saja, contohnya kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Malaysia. Kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ekonomi yang melibatkan 2 negara atau lebih yang tidak terbatas pada wilayah atau kawasan tertentu. Contohnya kerjasama ekonomi multilateral itu kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia, Singapura, dan Tiongkok. Berdasarkan letak geografis ada 3 macam, yaitu 1. Kerjasama ekonomi internasional, yaitu kerjasama di bidang ekonomi yang dilakukan oleh banyak negara di dunia, contoh WTO, World Bank, dan IMF. 2. Kerjasama ekonomi regional, yaitu kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam suatu kawasan atau wilayah tertentu, contoh kawasan Asia Tenggara, kawasan Asia Pasifik, dan kawasan Eropa. 3. Kerjasama ekonomi antarregional, yaitu kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam satu kawasan dengan negara-negara yang berada di kawasan atau wilayah yang lain, contoh kerjasama ASEAN dengan bentuk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.